Bab 104. Biar saja Kaza dulu Asa. Dia perlu waktu untuk mengerti ini. Kamu bisa buktikan ucapan kamu biar Kaza menerima Gasaya. Sanum mengangguk. Baiklah. Bibi sudah mengantar makanan. Azara makan dulu. Mia mengambil alih piring yang dibawa Bibi, beliau sejak tadi hanya berdiri memegang piring menunggu. Gas sekarang. Besok. Azara harus di sini sehari lagi, ujar Kaza. Mas Gaza belum tahu aku di sini Asam. Aku kembalikan ponsel kamu. Tapi kamu tetap di sini hari ini. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Dia menatap Mia yang memberikan anggukan. Kalian baru bertemu. Walaupun Mama belum tahu kenapa sebelumnya kalian kenal, tapi Asa, habiskan waktu kalian di sini dulu. Perbaiki hubungan kalian setelah bertengkar. Yang dikatakan Mama Mia benar. Di sini saja dulu nak. Bagaimanapun kami akan menjadi keluarga kamu. Orang tua Kaza juga orang tua kamu sekarang, ucap Ryan juga. Azara memang sudah menikah, tapi Kaza tetap keluarga kamu satu-satunya. Dan Mama Mia Papa Ryan orang tua baru kamu. Sanum terharu karena mereka memperlakukannya seperti ini. Dia mengangguk dengan air mata jatuh. Iya tante, om. Mia mengulum senyum. Panggil Mama dan Papa. Seperti Kaza memanggil. Papa Ryan tadi bilang, kan kami orang tua kamu juga Asa. Ibu jari Mia mengusap lembut air mata Sanum. Iya Ma, Pa, ujar Sanum pelan. Dia tersenyum kecil di balik cadarnya. Kaza memperhatikan Sanum yang akhirnya tersenyum setelah kemarin murung dan menangis. Apa benar keputusan ini? Membiarkan Sanum kembali kepada Gaza. Sungguh dia berat melakukan itu. 2. Lalu orang tua yang adopsi Azara di mana, nak? Sore itu mereka tengah berkumpul di ruang keluarga dengan beberapa oleh-oleh yang Ryan dan Mia bawakan. Sanum menunduk sesaat. Meninggal Ma. Innalillahi. Maaf ya sayang Mama gak maksud bikin Sarah sedih. Sanum menarik senyum kecil di balik cadarnya. Gak apa-apa kok Ma. Mereka meninggal 3 tahun lalu. Azara selama ini tinggal di mana? Ryan membuka suara. Sama mereka di Jogja. Setelah mereka meninggal Azara pindah ke Jakarta, Pak. Sendiri Asa. Tanya Asam. Jadi mereka selama ini begitu dekat. 3 tahun lalu juga Kaza mulai mencari. Azara. Iya. Di keluarga itu Azara gak punya kakak. Tatapan Azara meredup. Dia mengangguk. Mereka gak suka Azara dan usir Zara setelah ayah ibu meninggal. Rahang Kaza mengeras. Mia dan Ryan tampak sok. Tapi sebenarnya mereka baik kok. Mata Sanum menyipit tersenyum. Apa mereka buat kamu sulit Asa? Gak kok Asam. Mereka emang gak suka Asa, tapi mereka gak pernah berbuat jahat. Ayah ibu jaga Asa. Kaza menghela napas kasar. Setidaknya orang tua angkat Azara menyainginya. 3 tahun setelah kehilangan mereka. Kamu sendiri. Pasti berat untuk kamu sayang, Mia menggenggam tangan Sanum. Memang 3 tahun itu cukup berat bagi Sanum. Dia sendiri dan hanya mengandalkan diri sendiri. Semuanya terbatas. Bahkan dia harus berhemat. Sakit tanggung sendiri dan tidak bisa meminta siapapun membantunya. Tapi 3 tahun itu membuat Sanum banyak belajar dan mengandalkan diri sendiri. Apalagi setelah menikah dengan Gaza, hidupnya bahagia. Sanum merasa dicintai seutuhnya, dijaga dan begitu berharga setelah menikah sama Mas Gaza, ungkapnya kemudian. Kamu begitu mencintai Gaza ya? Tanya Mia, menggoda. Sanum mengulum senyum dan mengangguk malu. Sanum sayang banget sama Mas Gaza dan Sanum udah berjanji gak akan ninggalin Mas Gaza apapun terjadi. Tapi kenapa kamu bisa nikah sama si Gaza? Kamu dipaksa atau Gaza melakukan sesuatu yang harus buat kalian menikah? Kaza mengernyit. Dia belum sepenuhnya senang membiarkan Sanum dengan Gaza. 3. Gak kok Asam. Sanum ingin menutupi fakta perihal ya emang waktu Gaza memaksa dan mengancamnya, tapi Sanum tidak ingin orang tahu hal itu. Dia harus menjaga aib suaminya dan tidak ingin orang tahu tentang hal itu. Seperti yang tadi Aza bilang, Mas Gaza berada di bawah tekanan dan ambisi Pak Sakaya. Papa didik Mas Gaza keras banget. Mas Gaza sering dihukum terus dipukuli kalau gak nurut.
Di satu sisi Mas Gaza kehilangan ibunya ketika dia lahir, sedangkan ibu yang sekarang ibu tiri yang gak peduli sama dia. Mia menahan napas. Ya Allah, ternyata hidup Gaza seberat itu. Iya Ma. Beberapa bulan lalu, Mas Gaza dipaksa menikah sama pilihan Papa Sakaya. Di saat sekolah. Selarean. Iya Pak. Jadi Mas Gaza kabur dan kebetulan ketemu Sanum, dia minta Sanum mau jadi istrinya. Kenapa pernikahan itu harus dilanjutkan walaupun akhirnya perempuan yang berbeda? Kalian masih sangat kecil untuk menikah di saat kelas 3 SMA. Mia menyampaikan keheranannya. Pernikahan itu menjadi jalan Mas Gaza keluar dari rumah Papa Sakaya, Ma. Ada surat perjanjian di sana. Mas Gaza ingin keluar dan muak di dalam rumah, karena itu bagaimanapun pernikahan itu harus dilaksanakan. Mereka mengangguk paham. Sanum terus menceritakan tentang Gaza. Ia bilang kebaikan Gaza selama ini, bagaimana cowok itu menjaga dan menyainginya. Mas Gaza udah anggap Aza rumahnya. Mas Gaza cuman punya Sanum. Sanum juga udah berjanji gak akan pergi hanya karena kesalahan Mas Gaza di masa lalu. Setiap orang pasti punya kesalahan besar dalam hidupnya, tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita membencinya. Orang yang buruk di masa lalu bisa menjadi lebih baik dari kita jika dia mau berubah. Pintu maaf Allah selalu terbuka, jika Allah saja masih menerima dan mencintai hambanya walaupun berbuat dosa. Kenapa kita manusia enggak? Ketiganya tersentil dengan kalimat Sanum. Apalagi Kasa. Asa, hati kamu baik sekali. Rean tersenyum. Orang tua kamu di Jogja mendidik kamu dengan sangat baik hingga tumbuh jadi anak solehah seperti ini. Sanum tersenyum. Alhamdulillah Pak. Mendengar cerita kamu, Papa yakin bagaimana keputusan kamu dengan Gaza. Selama ini kami tidak tahu bagaimana sulitnya hidup Gaza dan hanya menilai dia buruk, tutur Rean. Itu pentingnya ya Pak gak menilai orang dari sudut pandang kita. Kita gak tahu apa yang dia lewati dan apa yang terjadi dalam hidupnya, tambah Mia. Sanum mengulum senyum menatap mereka. Dia senang karena Mia dan Rean menerima pendapatan dan berpikir seperti ini. Perhatian Sanum beralih pada Kaza yang terdiam saja. Dia harap ucapannya membuat Kaza bersikap baik kepada Gaza. Bagaimanapun mana mungkin suami dan kembarannya tidak baikan. Mereka bukan antar geng lagi yang saling berlawanan. Tapi sudah keluarga. Azam gak perlu khawatir. Gaza memang suami Aza, tapi gak menghilangkan ikatan kita sebagai saudara kembar. Kaza mendongak. Aza akan luruskan semuanya pada Mas Gaza besok pagi. Jadi Aza jangan berantem lagi ya sama Mas Gaza. 4. Kalau Mas Gaza besok langsung marah, jangan dilawan, Mas Gaza kan belum tahu Aza kembaran Azam. Mas Gaza sayang Sanum dan cemburu karena takut Sanum pergi. Itu sebabnya Mas Gaza marah kemarin. Benaran deh, Mas Gaza gak pernah sekalipun bentak Aza kecuali kemarin. Azam bisa ngertiin Mas Gaza. Posisinya kan kamu sama Mas Chan bertengkar mulu, pastinya Mas Gaza marah Aza dipeluk kamu. Mia menatap teduh Sanum tidak sangat tenang dan berusaha membuat Kaza mengerti. Kaza menghela napas. Aku lihat dulu Aza. Kalau dia nyakitin kamu, aku yang akan buat dia masuk rumah sakit. Kamu tahu selama ini Mas Gaza gak pernah lakukan itu Azam, tuturnya lembut. Kau harus menerima Gaza perlahan loh. Masa iya kamu sama adik ipar musuhan? Ucap Rean. Diusahakan Pak. Mereka lega. Tapi kok bisa Gaza musuhan sama Gaza? Jadi berantem itu sama Gaza mukanya bonyok. Tanya Mia penuh selidik. Ya kebetulan aja si Gaza ketua geng motor lawan geng Gaza yang sekarang. Terus tahu cerita dari Papa, Gaza muak lihat dia hidup bahagia seperti itu. Dan sekarang kau udah tahu cerita dari Aza kan? Ujar Mia. Kaza bergeming. Memang benar dia merasa tersentil setelah mendengar cerita versi Asa. Ada beberapa hal yang membuat kebencian itu sedikit pudar walaupun dia masih belum menerima sepenuhnya. Sanum menatap ponselnya. Jantungnya berdetak cepat melihat banyak panggilan masuk dari Gaza dan anak Aksio. Lalu chat teman-temannya yang mengatakan semalam Gaza mabuk berat dan memanggil namanya. Mata Sanum memerah, dia menggigit bibir bagian bawahnya keras-keras. Gaza seperti ini karenanya dan datang ke klub karena kecewa.
Sanum menghela napas. Dia menatap langit kamar. Gak seharusnya kamu ke tempat itu mas, maafin Sanum, lirihnya. Dia coba menghubungi Gaza, nomornya sama sekali tidak aktif. Sanum coba chat via WhatsApp tapi centang. 1. Mas Gaza kemana ya? Apa baik-baik aja? Perasaan Sanum makin resah dibuatnya. Dia tidak ingin Gaza melakukan hal salah daripada itu. Sanum harus meluruskan semuanya. Tok tok tok. Ketukan itu membuat Sanum menatap pintu. Dia sontak meraih cadarnya dan mengipas matanya karena hendak menangis. Setelah itu Sanum baru membuka pintu dan keluar. Azam. Kaza berdiri di depannya dan menyerahkan segelas susu coklat. Mau tidur. Sedang di tangan lain Kaza. 5. Ada secangkir kopi. Belum kok Azam. Aku mau ngobrol bisa Asa. Sanum mengangguk. Bisa. Mau ngobrol di mana Azam? Balkon luas aja. Sanum mengangguk. Dia mengikuti langkah Kaza yang kini beranjak ke balkon lantai 2. Kamar mereka sudah di atas jadi hanya melangkah sedikit. Balkon itu menghadap ke jalanan. Memperlihatkan langit malam yang tampak indah malam ini. Ada 2 kursi dan meja bundar kecil di tengahnya. Mereka sama-sama duduk. Sanum menempelkan telapak tangannya ke susu coklat yang masih terasa hangat itu. Malam sedikit dingin hari ini. Mereka menyesap minuman masing-masing dengan pandangan lurus menatap langit. Belum ada yang mengobrol. Asa. Kaza menaruh kopinya di meja dan menghadapkan tubuh pada Sanum sepenuhnya. Sanum menoleh. Maaf karena kemarin dan tadi pagi aku terlalu keras. Gak apa-apa Azam, Asa ngerti. Dan juga untuk selama ini, maaf Asa. 2 alis Sanum naik. Aku ingin jujur walaupun tadi sempat singgung ini ke kamu. Jeda sesaat. Kaza menghela napas dan tatapannya menyesal. Aku dekatin dan berusaha buat kamu gak suka Gaza dengan mengatakan masa lalu dia. Aku lakukan itu karena kami anak dewe ingin buat Gaza hancur. Kebencian yang buat kami seperti ini. Aku salah Asa, kamu jangan benci aku ya. Aku gak mungkin membenci saudara kembarku Azam, Sanum terkekeh. Tapi setidaknya Azam sudah mengerti tentang Mas Chean, Sanum lega. Sanum mengulum senyum. Pokoknya jangan berantem lagi ya. Asal mulai hari ini kita harus memperbaiki hubungan. Kesan pertemuan kita sebelumnya gak baik. Kita lupakan yang lalu dan Asa kamu harus benar-benar memperlakukan aku sebagai saudara kembar kamu. Jangan asing, jangan segan. Kalau kamu capek bilang aku. Kalau kamu mau apapun bilang aku. Kalau ada yang nyakitin bilang aku. Apapun itu aku akan ada buat kamu Asa. Aku sakit kalau kamu sakit dan aku sedih jika kamu sedih. Azam bahagia kalau Asa bahagia. Kaza mengangguk. Bahagia Asa bersama Mas Gaza. Kamu menggulang hal itu berulang kali Asa. Aku tahu dan kesal juga, cebiknya. 6. Sanum tertawa. Kaza menarik senyuman. Kita lakukan hal yang seharusnya dilakukan kakak dan adik. Aku ini lebih tua dari kamu beberapa menit Asa. Kamu harus nurut sama aku, kamu adiknya. Sanum tersenyum. Iya Azam, aku akan nurut asal kamu gak larang aja sana Mas Chean. Aku akan pantau kalian dan lihat dulu bagaimana dia memperlakukan kamu Asa. Aku akan menjaga kamu. Ternyata ini rasanya diposesifkan seorang kakak. Sanum terkekeh. Aku serius. Iya Azam tahu. Kaza tersenyum kecil, dia mengambil cangkirnya dan menyesap kopinya sedikit. Sanum melirik Azam dan memperhatikan. Apa? Balas Kaza melirik. Azam beruntung mendapat orang tua sebaik Papa Rean dan Mama Mia, ungkapnya jujur. Sekarang mereka orang tua kamu juga Asa. Sanum mengangguk. Tapi kok bisa Azam sebandel itu? Bandel gimana? Azam masuk geng motor. Tawuran berantem mulu sama Aksyo. Padahal orang tua Azam sekarang sayang banget sama Azam. Orang masuk geng motor gak selalu anak broken home atau punya masalah lain dalam hidupnya Asa. Aku diajak teman join dan kebetulan waktu tahu ketua Aksyo Gaza jadi makin semangat buat bikin Aksyo kalah dan berada di bawah Dark Wolf. Cek-cek padahal gak boleh dendam tahu apalagi gak suka orang lain hanya karena kesalahan. Iya Asa, dulu mata hati aku tertutup karena benci.
Sekarang udah terbuka. Sedikit mengubah cara pandang. Sanum tersenyum. Dia berarti berhasil. Hanya perlu meyakinkan Kasa. Tapi aku juga akan bicara pada Gasa. Biar Aza dulu. Mas Chean bisa marah kalau lihat kamu. Aku antar kamu besok Asa. Sanum mengangguk. Tapi ngumpet dulu ya. Kaza memutar bola matanya malas. Sanum nyengir di balik cadarnya. Oh ya? Sanum belum membuka cadarnya di hadapannya Azam sama sekali. Satu lagi. Kaza merogoh sakunya dan menyerahkan selembar foto. Sanum mengambil foto tersebut. Matanya berbinar senang melihat foto keluarga mereka. Papa mama kandungnya dan dia Azam di pangkuan mereka. Dia perhatikan wajah mamanya yang sangat cantik. Tunggu wajah mereka nyaris mirip jika Sanum buka cadar. 7. Dan wajah papanya. Sanum menatap pria tampan salam foto tersebut. Dia beralih menatap Kaza. Baru dia sadari Kaza fotokopi papa mereka. Azam mirip papa. Sangat mirip kan? Kaza tersenyum bangga. Mirip banget Azam. Ini pertama kalinya Aza lihat wajah mereka. Senyum Sanum merekah. Rasa rindunya membludak. Gak perlu tes DNA untuk buktikan kita saudara kembar. Sanum tergelak. Kalau begini si Aza percaya Azam kembaran Aza. Gak mungkin aku bohong Aza. Sanum nyengir. Kaza tersenyum. Tapi apa orang tua kamu di Jogja gak bilang sama sekali soal asal-usul kamu Aza? Gak Azam. Mereka gak pernah bilang tentang papa mama kecelakaan. Mereka cuman bilang Aza gak anak kandung, mereka juga gak bilang Aza punya kembaran. Bahkan Aza baru tahu panti asuhan dulu tempat kita di pinggiran Jogja. Terus kenapa kamu bisa tahu kalau punya kembaran? Mas Gaza minta bantuan Pak Fian cari tahu asal-usul Sanum, dimulai dari gelang bayi itu, mereka cari di mana penjual dulunya dan tanya pembelinya. Akhirnya sampai pada informasi tentang papa mama udah gak ada karena kecelakaan dan fakta kalau Aza punya saudara kembar. Sanum mendongak. Jadi Gaza tahu kamu punya saudara kembar. Iya Azam, Mas Gaza pasti terkejut kalau itu kamu. Dia gak akan percaya, tebak Kasa. Lihat aku emosinya langsung meledak. Habisnya kamu bikin Mas Gaza marah. Dia yang langsung emosi Aza karena aku peluk kamu. Ganti posisi aja Azam. Kamu punya istri terus istri kamu dipeluk musuh kamu sendiri. Marah enggak? Iya marah. Nah gimana dong Mas Gaza? Iya aku salah karena langsung emosi juga. Tapi kamu selalu bela dia ya? Harus. Masa suami Sanum jelek di mata iparnya sendiri? Gak seru dong. Cih dasar. Sanum tersenyum. Kalau tahu ini si Gaza pasti langsung joget pargoy. Sanum tertawa. Kocak sekali kalau membayangkan Gaza sedingin dan sedatar itu joget pergoy. Mereka menghabiskan waktu mengobrol di sana seraya menghabiskan minuman masing-masing sebelum tidur. Keesokan paginya. 8. Azara, kok cepat bangun-bangunnya? Bangun jam berapa? Mia yang baru keluar dari kamar menghampiri Azara yang sibuk memasak bersama Bibi. Nona Azara bangun sebelum Bibi, nya. Bibi kaget karena Nona Azara udah mulai masak. Oh ya. Azara kenapa masak pagi-pagi? Kan ada Bibi. Sanum tersenyum. Aza udah biasa kok ma. Selama ini juga bangun pagi siapkan sarapan buat Mas Chean. Aza mandiri banget ya. Udah cantik pinter. Pantes aja Gaza sayang banget sama kamu. Padahal kamu masih segini umurnya. Azam aja harus mana yang bangunkan loh baru dia bangun. Itu pun harus diomelin. Sanum terkekeh, Aza tebak, Azam belum bangun ma. Tadi subuh sudah bangun tapi tidur lagi deh kayaknya. Padahal dia sekolah. Biar Aza bangunkan ma. Mama saja, kasihan Aza udah capek masak harus keluarin tenaga marah-marah bangunin Azam. Mia tertawa. Mama tinggal dulu ya. Zara juga siap-siap gih, kan harus ke apartemen dulu ganti baju sekolah. Sanum mengangguk semangat. Iya ma. Ini dikit lagi kok. Mia mengangguk lalu beranjak ke lantai 2. Sanum segera menyelesaikan pekerjaannya. Non, udah biar Bibi aja. Ini kan udah masak semua. Tinggal disajikan di meja. Benar gak apa-apa Bi? Benar dong Non.
Nona siap-siap aja. Ya udah Sanum tinggal dulu ya Bi. Karena dia mesti ke apartemen dulu ganti baju, dan menemui Gaza, Sanum tidak bisa berlama-lama. Dia naik ke lantai 2 melewati kamar Kaza. Sanum memperhatikan sesaat Kaza yang diomeli Mia. Bukannya bangun cowok itu malah menyembunyikan kepalanya di bawah bantal. Azam, kalau gak bangun Aza berangkat sendiri ke apartemen ya. Teriaknya. Sontak Kaza membuang bantalnya dan duduk. 5 menit selesai, ujarnya bangun dan pergi ke mama mandi terburu. Sanum tertawa. Mia melongo, dia berbalik badan pada Azara dengan mengacungkan jempol. Sanum juga mengacungkan jempolnya. Sanum mandi dulu ma. Iya. Baju ganti Azara dan pakaian dalamnya udah kan? Dia mengangguk. Kemarin sudah dibeli karena di sini dia tidak punya baju. Itu pun yang beli bukan dia. Sanum